Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai saudara-saudaraku semuanya dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Selamat Hari Pentakosta. Nats yang membimbing kita dalam kebaktian Pentakosta pada pagi hari ini, Minggu 31 Mei 2020, terbaca dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4. Saya minta kita semua yang di rumah, yang ada di gereja sekarang, kita buka bersama-sama Kisah Rasul pasal 2 ayat 4. Kita akan membacanya bersama-sama. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat. Mari kita membacanya bersama-sama. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itulah nats yang membimbing kita dalam kebaktian Pentakosta pada pagi hari ini. Kita sambut dengan menyanyi Kidung Jemaat 235 ayat 4. Di hari Pentakosta ini kita sama-sama berdoa. Mampirlah ya Roh Kudus, terangi mata hati kami. Mampirlah ya Roh Kudus, terangilah hidup kami. Terangilah dunia kami hari ini yang sedang bergumul dengan kekelaman di dalam pengakuan dosa. Saya mengajak kita semua yang ada di rumah masing-masing, yang ada di tempat-tempat kos, yang ada di gereja, mari kita tundukkan hidup di bawah kaki Tuhan. Di hari Pentakosta ini, kita berdoa bagi lawatan Roh Kudus untuk seluruh dunia. Kita mulai dengan doa pribadi masing-masing. Ya Roh Kudus, kami menyapamu di hari Pentakosta. Terima kasih Engkau telah datang ke dunia. Ketika murid-murid takut dan cemas, ketika mereka tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup mereka setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga, Engkau datang ya Roh Kudus. Engkau datang dalam angin, Engkau datang dalam api, Engkau datang dalam bahasa, menguatkan mereka. Dan betapa kami rindu lawatan-Mu, ya Roh Allah. Terangi hati kami, teguhkan iman kami. Lawatlah dunia yang sedang sakit. Di hadapan-Mu, ya Roh Allah,
Kami mengaku kesalahan dan dosa kami. Kami telah berdosa kepadamu, ya Tuhan. Engkau berbicara di hati nurani kami ketika kami berbuat salah. Tapi kami mengeraskan hati kami. Kami tidak peduli pada hikmat-Mu dalam batin kami. Kami menipu Tuhan. Kami mengkhianati orang-orang terkasih kami. Kami tidak setia di jalan-jalan-Mu. Bersama-sama hari ini Tuhan kami berdoa. Mampirlah ya Roh perkasa. Peluklah kami. Kuatkan kami. Terangi kami dengan kasih-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Menyanyikan Jiwa Rindu versi Kidung Jemaat 402 dan ayat yang kedua kita nyanyikan dalam bahasa Timur. Bagi mereka yang remuk jiwanya, bagi mereka yang mencari pertolongan Tuhan, bagi mereka yang sungguh-sungguh merasa bahwa hanya Tuhan yang dapat menyelamatkannya, dengarkanlah berita anugerah Allah. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Itulah Roma pasal 4 ayat 7 dan 8. Menyanyikan Kidung Jemaat 58 ayatnya yang kedua. Anugerah Tuhan. Saya mengajak kita semua yang di rumah, di mana saja, termasuk yang ada di gereja sekarang ini. Mari berdiri untuk memuji-muji nama Tuhan. Kita memperhatikan liturgi Mazmur 34 ayat 16 sampai 23. Mazmur 34 ayat 16 sampai 23 kita baca secara berbalas-balasan dengan penuh sukacita. Mari kita angkat mazmur pujian di hadapan Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada mereka yang minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Nyanyian Kasih Pasti Lemah Lembut dan ayat kedua kita nyanyikan dalam bahasa Jerman. Amin.
Bapa Surgawi, saatnya tiba bagi kami anak-anak-Mu untuk membaca dan mendengarkan renungan firman-Mu. Untuk itu, kami mohon tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus itu. Berikan pemahaman kepada kami tentang bacaan yang hendak kami baca. Dan tuntun pula kami Tuhan, untuk kami ikut merenungkan perenungan yang dilakukan oleh hamba-Mu. Terutama kuatkan kami oleh Roh-Mu, untuk kami melakukan setiap firman Tuhan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Ini kami Tuhan, berfirman kepada kami. Kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Saudariku, yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya setiap hari. Ibu Bapa, jemaat Tuhan sekalian, Shalom. Saya menyapa Bapak Mama, Kakak Adik, anak-anak, Jemaat Nazaret Oisapa Timur, baik yang ada di rumah, beberapa yang ada di gedung gereja ini. Saya juga menyapa saudara-saudaraku yang mengikuti siaran kebaktian ini, baik melalui radio maupun live streaming di mana saja. Kemarin teman-teman majelis jemaat bercerita yang mengakses kebaktian Jemaat Gemit Nazaret Oisapa Timur tidak saja yang ada di Kota Kupang, tapi juga dari tempat-tempat yang jauh, bahkan di luar negeri. Untuk semua yang sedang mendengar, selamat Hari Pentakosta. Sekali lagi Shalom. Shalom. Apa kabar semua? Baik. Puji Tuhan, semua mengatakan baik. Tanpa terasa 3 bulan sudah kita berbakti di rumah kita masing-masing. Dan selama 3 bulan kami Majelis Sinode Gemit berdoa. Entah dalam susah dan senang, dalam sehat dan sakit, semua jemaat Gemit bisa merasakan pelukan kasih Tuhan dalam hidup mereka. Entah cemas, entah teduh, kiranya hembusan roh kasih Tuhan bersama saudara-saudari sekalian. Bapak Mama, pagi ini kita berbakti dengan penuh sukacita. Tanggal 21 Mei kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. 22 Mei kita ada dalam puasa, doa dan puasa. Sepanjang hari kita menahan lapar dan haus. Tapi bukan hanya itu saja. Setiap jam di tanggal itu, selama matahari bersinar, kita menyapa Tuhan dalam doa-doa kita. Saya sungguh terharu. Kami bilang orang-orang tua yang lanjut usia setengah hari saya sholat apa, dan sampai nanti sholat kuat. Tapi saya dengar cerita orang tua dulu bilang, "Sonde memboi, kau tunggu Tuhan kasih kekuatan sehari penuh berpuasa." Banyak kesaksian tentang hal-hal yang secara rohani Tuhan kerjakan di hidup kita selama masa pandemi ini. Pandemi ini banyak orang susah, tapi banyak orang juga belajar untuk mengenal kasih Tuhan. Dan kita bersyukur untuk hal itu. Tuhan menarik kita lebih dekat kepadanya. Selama 10 malam, seluruh jemaat Gemit diajak untuk menyatu dalam doa, diajak menyatu dalam pujian dan firman Tuhan. Dan hari ini kita di rumah masing-masing,
kita berbakti kepada Tuhan, merayakan keturunan Roh Kudus. Saudara-saudara, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan melakukan Kidung Jemaat 280 ayat 1 sampai 3. Bapa dalam surga, Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kehidupan yang sudah Tuhan karuniakan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Saat ini Bapa, kami membawa persembahan kami dengan sukacita. Tuhan tolong berkati persembahan ini. Terlebih Bapa, ajar kami untuk memberikan hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Menyanyikan Kidung Jemaat 235 ayat 1 dan 3. Yang mendengar siaran ini, mari kita teduhkan hati untuk menaikkan syafaat kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di hari Minggu Pentakosta ini, kami datang tunduk di hadirat-Mu. Terima kasih untuk kesaksian Alkitab yang kami baca pagi hari ini. Roh-Mu ada bersama-sama dengan kami. Angin